Jadi lo biaya produksi satu bungkus kerupuk lo itu berapa? Itu kalau nyetor ke pasar tuh cuma 700, kalau jual sendiri 1000. Untung lo adalah? Untungnya ya paling sekitar 20 ribuan lah 1 kilo. Sekilo itu berapa bungkus? Sekilo sekitar 100 bungkus. Aduh, 100 jadi pieces. kalau mesti bikin 100 bungkus dulu, biar baru dapat untung 20.000. Ya, 100 pieces dulu baru dapat untung sekitar segitu 20 ribuan. Kata mereka, Kami telah berjanji, kata yang lain. gak tahu diri. Kata mereka, Kami tak bekerja, hanya bicara tak ada buktinya. Kata mereka, kami banyak mintanya, banyak masalah, gak ada usaha. Kita dengar sajalah kata mereka. Kita dengar sajalah kata mereka. Begitu banyak orang bekerja jauh dari rumah. Belum tentu itu adalah pilihan mereka. Nggak jarang malah karena nggak ada pilihan. Apakah setelah itu ekonomi mereka membaik? Belum tentu. Mereka komplain tidak mendapatkan bantuan. Apakah itu karena ketidaktahuan mereka? Apakah di kampung halaman yang mereka jauh mereka mendapatkan bantuan? Apakah mereka diperlakukan sebagaimana seharusnya mereka diperlakukan? Selamat datang di Bali. Setelah naik kapal ya, dari kemarin Surabaya nyampe sini sekitar 15 jam, hampir 15 jam. Gue tuh pengen ngobrol, sekarang kita nyebrang pulau ya, nggak cuma di Jawa. Di sini, sebetulnya ada tempat yang ikonik banget, legend kalau orang ngomong ke Bali, walaupun udah banyak pantai lain, tapi Kuta tuh legend banget. Sayangnya, banyak teman-teman gue yang ada di sini juga pernah mengalami masa jayanya di mana wah di sini udah biangnya turis deh, kantong turis paling gila-gilaan. Tapi dengan pandemi, dengan pembangunan yang agak tidak masuk akal, lo kebayang gak sih tiba-tiba jadi kayak warung-warung ini, kayak warung boba gitu kan. Turis belok. Sementara dengan Covid, turis sempat gak mau kesini, harga naik. Sehingga mereka harus bekerja gila-gilaan. Kita lihat ya, maksudnya memang banyak kebijakan soal harga naik, soal apapun. Tapi kalau kita bicara hukum, wilayah administratif, sebetulnya kan hampir semua yang ada di sini juga pendatang ya. Kalau mau ngomong di pantai gitu kan 80% pendatang. Nah gimana nasib mereka yang nggak bisa ngambil bantuan atau mungkin nggak dapat bantuan di daerah asalnya. Karena gue ngobrol ya temen gue di Bali Sea Turtle Society yang memang kerja juga di sini Pantai Kuta. Tungguin aja mereka datang, gue cek dulu dah. Selamat pagi, nama saya Agus Cahyono. Sehari-harian saya pekerjaannya bersihin sampah Pantai Kuta. Kalau musim penyu saya sering bergadang bantuin di sini, di Pantai Kuta juga. Terus kesehari-hariannya di rumah ada kerjaan bikin keripik, terus dagang, itu aja sih. Mas Agus, gimana gue terakhir kali kan kesini berapa, 5 bulan lalu ya? Ya, Udah mendingan belum? apanya? Apalah tamu, pemasukan. Pemasukan nih masih tetap aja. Nggak ada pemasukannya masih berkurang. Lo sekarang anak satu kan? Ya, Gimana tuh? Sekolah kebayar semua nggak tuh? Makan, sekolah. Masih ngekos? kalau sekarang ngontrak. Oh lumayan. Lumayan udah ngontrak, tapi udah waktunya perpanjang nih bulan 8 nih. Terus belum ada duitnya? Belum ada duitnya. Lo dapat kayak bantuan subsidi apa gitu-gitu nggak sih? Nggak dapat, Sama sekali? sama sekali nggak dapat. Biar di rumah di Jawa pun nggak dapat juga. Kalau di rumah yang di Jawa pun lo nggak dapet? Nggak dapet Jadi lo juga. sekarang tiap pagi itu bebersih pantai? Ya. Dari jam? Dari jam 7 sampai jam 9. Jam 9. Paling jam 9 pulang, Ah. istirahat, Goreng kerupuk nggak? sore. Oh sore udah kerupuknya. goreng. Terus ke penyu? Sekitar jam 3, jam 4 baru goreng. Ah. Terus ke Penyu penyu. kalau musimnya. Ya, berarti itu kan sampai jam 4 pagi lagi ya? Sampai pagi Sampai lagi. jam 5 kalau pagi pas lagi. musim. Terus jam 6 pagi udah bersih lagi. Ya, Itu lo bisa pulang bawa duit berapa sehari, Mas? Kadang bawa, kadang enggak. kadang bawa kadang enggak. Terus apa lagi dong yang mesti lo bayar yang lo menurut lo berat nih, harganya naik? Udah naik ya itu, pokoknya kebutuhan dagangan itu udah kayak yang pakai bungkus kerupuk,
keripik itu plastik aja naik terus. Dari dulu 8.000 sekarang 14 apa 15.000 gitu. Jadi lo biaya produksi satu bungkus kerupuk lo itu berapa? Itu kalau nyetor ke pasar tuh cuma 700, kalau jual sendiri 1.000. Untung lo adalah? Untungnya ya paling sekitar 20 ribuan lah 1 kilo itu. Sekilo itu berapa bungkus? Sekilo sekitar 100 bungkus. Aduh. 100 Jadi pieces. kalau mesti bikin 100 bungkus dulu, biar baru dapat untung 20.000. Ya, 100 pieces dulu baru dapat untung sekitar segitu 20 ribuan. Gue mau ngajak sih, jadi pas kesini itu gue bilang ini akan ada wakil rakyat. Ya dong, kan sekarang udah mulai zaman-zamannya gitu, sini aja ke Penyu. Udah mulai zaman-zamannya kan mulai apa namanya? Bakal pemilihan. Percaya nggak? Ya, enggak sih. Ada nggak wakil rakyat yang kemarin membuktikan kalau lo ketemu wakil rakyat nih, apa yang lo mau minta dari mereka? Ya minta harga-harga kayak bahan pokok sembako itu turunin lah paling enggak, biar kayak rakyat kecil enggak kesusahan lagi. Ntar kalau ada orangnya lo minta langsung ya? Oke. Kita tunggu aja nih bapaknya mana. Kita kan pemerintah dalam hal ini, kalau bicara apalagi pemerintah daerah kan dia punya spesifik bicara segala sesuatu untuk perhatian kepada warganya. Ya, mohon maaf nih, kita kan masyarakat sudah jelas didasari atas kartu tanda penduduk. Ya, intinya itu administratif kita. Tentunya kita tidak memungkiri urbanisasi siapapun. Orang berbondong-bondong ingin mencarikan suatu nafkah itu sah, urbanisasi penduduk. Tapi dalam tanda kutip, secara administratif mereka kan harus menyesuaikan. Nah, sejauh mana mereka bisa menghargai posisinya. Walaupun sekarang kayaknya udah sedikit banget persentase orang yang bekerja di tempat emang sesuai KTP-nya ya Pak ya? Ya, artinya ini yang harus disadari. Ini yang harus disadari, semua kan punya proses. Kita kan negara tertib administrasi, dasarnya hukum. Nah, sehingga pemerintah daerah bisa perhatian Badung seperti yang saya sampaikan, tidak mungkin bisa, mohon maaf, punya kewenangan membantu wilayah lain sebelum wilayah masyarakatnya lebih diperhatikan. Kan itu logikanya, Bu, karena otonomi daerah ini. Sesuai administrasinya begitu. Nah, kedua juga kalau beliau ini, mohon maaf, beliau pendatang yang di sini, belum yang tahu juga data administratif dan lain sebagainya. Nah, beliau ini pendatang kerja serabutan gitu. Nah, intinya pertama bersyukur dulu diberi kesempatan. Nah, mengenai hal-hal lain dasarnya tetap administratif. Aku gantian, aku nanya dikit boleh nggak? Enggak, aku juga bingung sih Pak. Ini tuh sayang banget sih Pak. Dan emang aku sendiri di sini 13 tahun sih di tempat ini gitu. Emang sangat berkurang. Apalagi salah satu atraksi paling ini tuh si Penyu ini. Kalau kita udah tiap sore melepas, tiap sore kalau udah musimnya. Sekarang tuh benar-benar males, mereka udah nggak seru pergi gitu. Inilah saya pun juga baru melihat realita pendestrian ya. Pendestrian berarti kan ada sesuatu yang di brand, diminit oleh pemerintah yang hasilnya tentunya wajib lebih baik kayak gitu. Nah, saya baru datang ke sini ya dengan adanya. Coba Bapak lihat enak nggak Pak? Maka saya kayak sudah bilang pantai, sama kan? saya besok di media saya sudah buat bahwa pendestrian khususnya, mohon maaf, adanya warung-warung ini tidak mencerminkan suatu grade pariwisata yang profesional. Estetika juga, mohon maaf, view pantai juga tidak kelihatan. Iya, nggak kelihatan view pantainya. Sudah, besok ada di media. Ya. Yes. Sama kayak ini kan tempat penyu dan ini media lokal ya. Kapan pantai kita cari besok? Kita cari besok, kita lihat ya. Terima kasih Pak Dewo ya, diungkap bahwa kita tujuan pertama filosofi pemerintah untuk memberikan suatu perbaikan ya, pelestarian terhadap mohon maaf pantai ini ya, baik yang abrasi itu sudah bagus tujuannya. Tapi ditambah dengan adanya, mohon maaf dikit, warung-warung kecil ini jadinya menambah suatu, mohon maaf, sampai semrawut estetika ya, untuk wilayah Kuta, untuk meningkatkan suatu brand pariwisata tidak meningkat, bahkan yang kira menurun ya berkurang. Iya, akhirnya mengaruh ke pedagang, ngaruh ke semua orang, tamu juga susah ngeliat. Saya sudah bilang ya. Dapat satu solusi berarti. Satu solusi. Yang karena jujur saya tidak sering wilayah ke sini karena saya ada di Abian Semal, wilayah kami Badung Utara. Ya kami sekali lagi
bukan decision maker, kami Ya, wakil nggak apa-apa. rakyat, yang punya kewenangan adalah kepala daerah. Itu dia cerita dari saudara kita di Bali. Dan itu juga jawaban dari wakil suara dia yang ada di Bali. Hidup itu mahal. Mahal untuk bekerja, mahal untuk makan, mahal juga untuk mendapatkan pendidikan. Kita ketemu di kata mereka kota berikutnya. Golkar nomor 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.